Lalu bersama Muhammad SAW. Makanya diperkuat dalam hadisnya laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau seandainya tidak aku ciptakan nur engkau Muhammad, maka tidak akan ada semua alam. Gara-gara diciptakan nur engkau Muhammad, maka adanya semua alam. Makanya dalam hadis ada lagi atani Jibril. Atani telah datang kepadaku Jibril, malaikat Jibril. Waqala, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, anna Allah, sesungguhnya Allah yaqulu, telah bersabda, laulaka, kalau seandainya tidak aku ciptakan engkau, ma khalaqtul jannah, maka tidak akan ada surga. Walaulaka, dan seandainya tidak aku ciptakan engkau, ma khalaqtun nar, tidak akan ada neraka. Jadi gara-gara diciptakan Nur Muhammad, maka ada semua alam. Gambarannya Allah itu ada. Setelah yang pertama kali Allah menciptakan adalah Nur Nabi besar Muhammad. Nur sudah ada diciptakan kun fayakun. Kemudian Nur Muhammad ini langsung menatap ke zat Allah. Menatap ke zat Allah, meneteslah tetesan-tetesan Nur Nabi besar Muhammad Sallallahu. Menetes dari keningnya adalah jadi malaikat. Menetes di kupingnya kanannya jadi surga. Menetes kuping kirinya jadi neraka, jadi malaikat, jadi iblis, jadi jin. Nah, itu jadi dari tetesan-tetesan Nur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi, kalau tidak aku ciptakan Nur engkau Muhammad, tidak akan ada semua alam. Itu dari tetesan Nur. Jadi gara-gara Nur itu menetes itu. Tetesan Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama radallahu ijadal basyariyah, samang-samangsa Allah arek nyiptakeun adalah bangsa manusia, yaitu yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Bagaimana prosesnya Allah menciptakan Nabi Adam? Nabi Adam juga adalah diciptakan dari Nur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaannya, kalau jin, malaikat, iblis, setan itu sakurun, bareng diciptakan anak. Jadi nanti jadi sakurun babaturan bareng. Sedangkan Nabi Adam, bangsa manusia itu diciptakannya, perbedaannya adalah bi alfayani 2000 tahun. 2000 tahun kemudian setelah diciptakan malaikat, surga, neraka, dan makhluk-makhluk lainnya, bumi langsung duluan. Bumi, binatang-binatang dulu diciptakan sebelum Nabi Adam. Itu telah diciptakan lebih dulu. Makanya Nabi Adam diperbandingkan dengan binatang ayam juga, semua binatang duluan binatang diciptakannya. Apalagi dinosaurus, jadi itu lebih duluan itulah. Nabi Adam itu baru diciptakan oleh Allah setelah 2000 tahun jarak dengan diciptakannya malaikat, jin, setan, dan makhluk-makhluk lain. Kemudian lama radallahu ijadal basyariyah, sama detik-detik mau diciptakan Abul Basyariyah, yaitu Nabi Adam, amara Jibril, Allah memerintahkan malaikat Jibril ayak bikobdotin, turun ke bumi untuk mengambil tanah, min turob, tanah, bikobdotin segenggaman, sakepelan. Jadi Nabi Adam itu dibikinnya dari
Dari tanah turun malaikat Jibril, perintahan Allah, kemudian menggenggam tanah dari bumi secamotan, secanggum Nabi, secanggum malaikat Jibril, secanggum malaikat Jibril. Artinya langsung diemple-emple, dibikin seperti bikin itu apa? Kue cendro. Bukan dari tanah itu ya, dari tanah kuning itu diemple-emple, bikin kenteng, bikin apa batako atau bikin itu. Nabi Adam juga diemple-emple itu oleh malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diemple, dijolopongkeun, itu selama berapa? Tidak langsung pakai di tiup ruh, tidak. Itu selama 100 tahun. Dibiarkan aja gitu. Bahasa orang mah kahujanan kaibunan dijelopongkeun. Setelah 100 tahun baru payung fakhuru, ditiuplah ruh Nabi Adam. Kata Nabi, khalaqa Adam wa tulhu situna dziraan. Allah Subhanahu wa taala artinya menciptakan Nabi Adam, wa tulhu panjangnya, tingginya Nabi Adam itu situna dziraan 60 hasta, 60 siku. 30 meter. Nabi Adam itu jambuk tingginya 30 meter. Bukan bayangan kita kecil, bukan. Situna dziraan 30 meter. Wah. Saya tangkang talpa ya. Masya Allah. Maka jalan bahala mah jalan langkung. Jalan Lampung. Pernah pakai ciut, apa? Ratingnya jadi ciut. Iya, itu Nabi Adam tingginya. Oh, dan lucu juga ya. Kun payakun, jadilah Nabi Adam. Nabi Adam payung kohuru ditiup oleh ruh, perintah Allah kepada malaikat Jibril, payung kohuru, jadilah malaikat. Setelah Nabi Adam ditiupkan ruh, maka Nabi Adam tinggalnya di surga. Tinggal di surga, ditemanin oleh para malaikat. Kemudian lama, kemudian Nabi Adam gelisah-gelisah, tidak bisa tidur, bahkan marah-marah, langsung ditamparan malaikat itu, ditamparan doang, galak loh gitu. Misalnya bager dari galak. Laporan kepada Allah, ya Allah, Nabi Adam sekarang berubah, biasanya soleh sekarang jadi marah-marah kan. Kemudian Allah, ini alamu, aku lebih tahu, tidurkanlah Nabi Adam. Nabi Adam disuruh ditidurkan oleh malaikat, kemudian diambil iga wakasan, apa namanya, tulang rusuk itu, untuk diciptakan Siti Hawa itu. Ditidur, Nabi Adam lagi tidur, langsung dicabut oleh malaikat tulang rusuknya. Diciptakanlah dengan izin Allah Siti Hawa. Begitu bangun Nabi Adam, Siti Hawa ada sudah ada di sampingnya gitu. Kemudian artinya dijelaskan oleh para malaikat, Adam harus pernikahan, nikah. Terjadilah pernikahan. Siapa yang naibnya? Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah langsung menikahkan Siti Hawa dengan Nabi Adam. Wahai Adam, aku nikahkan sekarang kepada Hawa dengan harus membayar mas kawin. Ya Allah, apa mas kawinnya? Mas kawinnya harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam disuruh membaca sholawat, sedangkan Nabi belum lahir. Karena ya Allah, aku ketika di pintu surga, aku melihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu Muhammad kekasihku, nanti akan lahirnya terakhir, penutup pangkatnya sama dengan kamu adalah nabi, tetapi dilahirkannya akan nanti
terakhir. Ya, membaca sholawat itu baru sah. Jadi mas kawinnya Nabi Adam dengan Siti Hawa adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa balikan, berapa kali membaca sholawatnya? 100 kali. 100 kali membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 100 kali, satu napas. Harus satu napas. Iya, kamu laksanakan baca sholawat kepada Nabi 100 balik, 100 kali, tapi satu napas. Nabi Adam melaksanakan mas kawinnya dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bari apa? Nggak kuat itu Nabi Adam. Kuatnya sampai 50 kali membaca sholawat. Allahumma sholli ala. Ya Allah, aku tidak kuat membaca sholawat 100 kali satu napas. Aku kuatnya hanya 50. Kata Allah, nanti dilanjutkan mas kawinnya. Ya, matak sampai sekarang mas kawin itu bisa dianjuk, bisa kontan. Karena itu juga dicontohkan oleh Allah. Bisa dicicil. Mas kawin bisa dicicil, bisa cash. ya, setengah Nabi Adam nggak kuat, napasnya hanya 50. Ya nanti dilanjutkan. Ya, jadi sampai sekarang seperti itu. Di dalam Islam bisa dianjuk mas kawinnya, bisa kontan. Setelah beres pernikahan, kemudian uskun anta wa jawjukal jannah. Uskun, diamlah, tinggallah engkau wahai Adam, anta engkau wa jawjuka dengan istri engkau bil jannah di surga. Aitu wa kula Masyita. Jadi makanlah apa yang ada di surga itu, makan. Gitu. Tapi amanatnya Allah tinggal di surga itu apa kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Wala taqroba hadhis syajarata fatakuna minal zalimin. Hanya satu larangan Allah melarang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Hanya satu ini, wala taqroba, jangan dekat-dekat hadhis syajarah kepada pohon apa? Pohon holdi, bahasanya pohon holdi. Karena kayu ini ulah deket-deket ya, anu lainnya silakan makan, silakan petik, tapi wala taqrabu saja, jangan dekat-dekat kepada kayu holdi ini. Karena kayu holdi ini dilarang oleh Allah karena cawis-cawis persediaan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu lain mah teu meunang. Eta teh cawiskeun. Ternyata setelah Nabi Adam artinya melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian langsung Allah ingin mengadakan khalifah itu, ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Nanti cikal bakal bumi adalah Nabi Adam pertama kali memimpin, dijadikan khalifah. Aku akan menjadikan ada pemilihan, namun bahasa orang pemilihan lurah lah, gitu. Ya pemilihan lurah atau pemimpin. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 700 makhluk dengan bahasanya, maka itulah berhak dijadikan untuk jadi khalifah. Jadi Allah mengadakan sayembara. Sayembaranya dilemparkan kepada semua makhluk, malaikat, jin, setan, iblis, langit, bumi, ada disayembarakan itu. Saha anu bisa nyebutan 700 makhluk dengan 700 bahasana, maka itu berhak jadi pemimpin. Tuma rodhum alal malaikat, diasongkan itu nama-nama itu kepada malaikat. Malaikat tidak bisa menjawab. Nah, terus apalagi langit bumi, iblis tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah Nabi
wa 'allama Adam al-asma. Maka Nabi Adam yang bisa menjawab. Jadi Nabi Adam bisa nyebutan, oh iya teh makhluk ieu teh ngaranna anu cenah ayeuna misalkan anu bentuk ieu teh ieu naon kambing, anu bentuk ieu teh sapi kan seperti kitu. Kalau mah 700 tah 700 bahasa. 700 ngaran jeung 700 bahasana apaleun Nabi Adam. Maka anu akhirna Allah marentahkeun pasajadu bersujudlah, hormat maksudnya, hormatilah Nabi Adam, karena Nabi Adam telah memenangkan sayembara. Jadi berhak jadi khalifah dari Nabi Adam. Gitu. Pasajadu ila iblis, hanya iblis satu yang menolak, tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Karena perbedaannya tadi Nabi Adam lamun bahasa orang mah budak kamari, sedangkan iblis adalah 2000 tahun yang lalu kan gitu. Karena Nabi Adam nyawa bereumna orang bereumna bahasana. Keulaanan kudu taat mah kudu sujud. Maka menentang kepada perintahan Allah nu ayeuna wa kana minal, jadi artinya jadi dilaknat ke Allah Subhanahu wa taala karena teu nurut karena perintahan Allah menghormati Nabi Adam. Maka dikeluarkanlah nasa iblis di surga, dikeluarkan, ulah tinggal di surga iblis ku Allah Subhanahu wa taala. Nu akhirna iblis ngayakeun mereka perdaya kumaha carana supaya bisa asup di ka surga arek nyilakakeun Nabi Adam. Mereka perdayana nya ngobrol jeung orang hideung cek orang bisa tuh orang asup kana jero beuteung maneh coba cek iblis teh sok cenah urang hayang bisa asup ka surga deui. Jadi antorkeun tah ku eta ku orang hideung asup kana orang hideung jadi naon teh jadi pengantar gitu masuk, jadi masuk di surga melalui eta. Sana di surga digoda Nabi Adam. Aya suara tanpa jirim. Wahai Adam, sebetulnya Allah bukan melarang, tetapi memerintahkan untuk makan buah holdi itu. Bukan melarang, karena artinya holdi itu kan abadi. Kalau engkau minum atau nanti mati buah holdi itu engkau bakal abadi lah, holdi abadi. Pada masa baliknya, jadi ditipu taku iblis dirayu-rayu. Tapi Nabi Adam henteu kagoda. Yang pertama kagoda adalah Siti Hawa. Ayo cenah, ayo terus ambil cenah. Itu petunjuk. Ada pinterna iblis gitu, nyilakakeun. Itu petunjuk kayak jadi istri anu naon teh anu ngarayu terus-terusan supaya bisa korupsi cara pejabat gitu. Gara-gara istrinya terus kita korupsi hari ini ngejeblok. Banyaknya korupsi itu kan. Nah, Nabi Adam itu digoda terus, ayo ambil aja kan itu petunjuk. Ambil. Nah, ternyata Nabi lama-lama karena ngayunkeun ka hayang istri, ya, diambil ke Nabi Adam. Mereka ambil. Jadi melanggar perintahan Allah. Dibayangkan seperti apel buah holdi itu. Dipasi dua opat, dibelah opat gitu, opat pasi, opat ya. Yang tiga bagian adalah dimakan oleh Siti Hawa. Cep langsung ngeburusut kotor. Tadinya kan di surga kan tidak ada WC, jadi kotor. Anu sapasi Nabi Adam. Begitu Nabi Adam mau nelan nanti sampai ke bawah Nabi Adam sampai ini tengokan dia, lalaki mah tengokan dia. Itu kayu holdi, buah holdi itu.
Nah, nyelap di dia. Oh, dikeluarkan ini Nabi Adam. Setelah ditagor oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai ke dalam. Tapi kalau Siti Hawa langsung ke dalam. Langsung sing borosur. Jadi kotor. Sedangkan di surga tidak ada WC. Akhirnya diusir. Waful Nabi itu. Diusir. Nabi Adam diusir. Artinya nanti disuruh turun ke bumi. Adalah turunnya di India. Di Gunung Himalaya. Sedangkan Siti Hawa adalah diturunkan di Jeddah. Di Jeddah Saudi. Jauh 300 tahun tidak ketemu. 300 tahun tidak ketemu. Kemudian Nabi Adam taubat kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Terus. Tapi taubat Nabi Adam tidak diterima oleh Allah selama 300 tahun. Gitu. Kemudian turunlah malaikat, wahai Adam, taubat kamu tidak diterima oleh Allah. Ingat waktu mayar mas kawin kunaon, ku sholawat, baca dulu sholawat, nah, baru baca Rabbana dzalamna anfusana. Maka Nabi Adam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Rabbana dzalamna anfusana kakarak, fatalaqa Adam, maka Allah kakarak ya, menerima taubat Nabi Adam setelah membaca dibuka kok sholawat kepada Nabi. Saking hebatnya Nabi seperti itu, padahal Nabi belum lahir. Kita ambil daripada Al-Quran, ini ada wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum. Wa id akhadallahu, ketika Allah, ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada mitsaqan nabi, kepada para nabi. Jadi para nabi itu disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di alam apa? Di alam arwah berarti ya. Belum diciptakan di alam itu, di alam sana. Jadi Allah berjanji kepada semua para nabi, wahai para nabi, mitsaqan nabi, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, di mana nanti datang kitab dan hikmah nabi-nabi, tsumma ja'akum, kemudian datanglah kepadamu nabi, rasulun, nabi yaitu hiji rasul yang namanya Muhammad, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan kepada apa yang telah engkau kuasai, yang telah engkau telah diberikan kepada engkau. La tu'minuna, wajib kamu beriman bihi, kepada Nabi Muhammad. Jadi amanat Allah Subhanahu wa taala bikin perjanjian dengan arwah para nabi. Nanti kalau yang namanya Muhammad nanti lahir di akhir zaman, la tu'minuna, jadi wajib anjeun para nabi iman. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tansurannahu, jeung tulungan papageun sambut gembira dina kelahiranana. Jadi amanat Allah di jauh-jauh hari di alam arwah kepada para nabi. Lamun lahir papageun sambut gembira kekasih aing namanya Muhammad. Jadi luar biasanya itu seperti itu. Qala aqrartum wa akhadtum. Kumaha tah Allah teh. Aqrartum, arek ngaku moal. Wahai para nabi, arek ngaku moal. Wa akhadtum, arek narima moal. Karena perjanjian ieu. Qalu, maka para nabi ngajawab, qalu aqrarna, abdi ngaku, ya Allah aku terima. Aku terima. Wasyhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, ya kita sama-sama menyaksikan bahwa aku juga jadi saksi. Kalian semua jadi saksi. Nanti
detik-detik akan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW itu harus disambut gembira. Ini dalilnya gitu. Jadi kalau tidak memperingati Maulid Nabi, ini artinya jadi kalau tidak cinta kepada Nabi, seperti Maulidnya, kelahirannya tidak disambut gembira, maka ini berarti kagolongna jadi munafik lah gitu.